BTK itu kan baca tulis Al-Quran. Al-Quran kita ajari anak-anak yang belum fasih membaca Al-Quran. Sama kita tajwid, mahfadzul Quran, untuk ke organisasi masyarakat. Contohnya, saya juga gabung di desa itu di organisasi pemuda. Dulu event PBNU, Karang Taruna, sekarang pemuda. Oh, gila. Berarti ikut Dan juga organisasi. remaja masjid juga. Waduh. Setiap guru maupun tenaga pendidikan yang ada di SMP Plus Aruto ini, selain mengajar juga dapat tugas tambahan. Tugas tambahan. Tugas tambahan apa itu? Misal ya, kayak salah satunya boleh ya, salah satu guru. Contohnya Ustaz Nova. Ustaz Nova kan selain ngajar bahasa Inggris, beliau juga ada tugas sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Terus mungkin kita ada topik lain selain Boleh. apa ya? Kalau organisasi karena pengen udah belajar surat-suratnya apa yang namanya? Ya, organisasi, tugas dari organisasi. Apa ya? Itu tugas dari salah satu organisasi itu. Yang ada di desa ya. Yang saya pernah alami itu kita belajar sosial, interaksi sosial yang awalnya kita nggak kenal siapa-siapa, orang yang memandang kita Allah itu hari ini seolah ya. Justru itulah awal pembelajaran kita berinteraksi ke masyarakat. Bagaimana cara kita menyampaikan pembicaraan yang baik, cara menyampaikan sesuatu yang baik itulah. Misalnya kita ada tugas ini ke rumah warga. Apa yang kita lakukan ya? Kita bertamu, ada tamu siapa? Terus kita desain membuat acara. Ya, Saya pernah itu saya jadi ketua pelaksana acara itu dananya nggak main-main, dananya 25 juta. Itu pun masih nggak ada dana sama sekali. Terus ya apa caranya acara itu harus dana dari mana? Ya, itu. Salah satunya kita buat karya tulis berupa proposal. Itu naik tugasnya dari sekretaris desa. Nah, kita berproposal, kita minta ke instansi dari pemerintah desa, dari industri, dan dari masyarakat juga kita minta proposal. Ya. Terus selain itu juga kita nanti belajar di organisasi belajar tentang ya salah satunya tadi adab kita ke orang yang lebih tua. Jadi kita bisa Sopan santun kita ke orang yang lebih tua, terus perilaku kita kepada orang yang tua itu gimana? Cara kita menyampaikan sesuatu yang kita sampaikan kepada orang seperti itu bagaimana? Kan harus ada interaksi yang kita lakukan. Oke. Ini kok gugup ya? Itu tadi. Wah, itu orang yang udah nggak usah dilihat, mungkin kita hadap-hadapan saja kan. Karena memang orang itu sangat ya tahu lah. Oke. Nah, kalau keseharian jadi guru itu apa aja nih? Karena aku tadi udah nanya yang pekerjaannya, terus pekerjaan lain juga, terus organisasi juga, kan itu kan keseharian di hidup kalian. Kalau misalnya keseharian guru, Keseharian saya jadi guru. nah, Saya untuk keseharian saya di SMP Plus Arodo itu saya berangkat dari rumah itu jam 6.
jam 6, terus langsung ke meja piket, Saya pikir bagian kedisiplinan. Ya, disiplinan orang anak-anak terlambat gitu kan, bagian dari tugas saya. Terus kayak ini ya, lambat. terus poin gitu, Iya. pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut kedisiplinan siswa itu nanti urusan dengan saya. Terus kemudian lanjut ke tafid ya, handle tafid. Tafid salah satunya nanti apa ya, keliling ya, mengkeliling itu keliling kelas nanti melihat situasinya, apakah anak-anak sudah kondusif atau belum untuk pembelajaran tahap ini, dan nanti sebagai pengganti barangkali ada ustazah yang tahapnya nggak masuk, nanti menggantikan ustazah yang nggak masuk tadi. Jadi ya ngerti ngerti ngerti. Dilanjutkan Ya, dilanjutkan aja. terus kemudian setelah itu ke TU, keuangan. Sekarang udah lulus. Ya, TU bagian input tabungan sama melayani pembayaran SPP. Dan ada juga biasanya buat surat juga, terus buat ngetik itu ngetik agenda yang lain sampai jam setengah 1 di TU. Setengah 1. Wah, gak pegel ya. Setengah 1 di TU. Terus masjid itu nanti mulai sholat subuh sampai sholat asar. Setelah sholat asar baru kembali ke sekolah lagi. Di masjid nanti mulai dari jaga kajian kitab sampai kembali lagi ke BTQ tadi, memastikan pembelajaran BTQ tadi berjalan dengan lancar. Jadi biar apa itu Mantau lah, mantau gitu mantau ya. anak-anak seperti apa, kondusif atau belum. Kalau belum kondusif ya didisiplinkan dulu, baru kita sambil keliling juga memantau terus. Pulangnya biasanya jam berapa? Kalau pulang lebih sering ke maghrib ya, daripada jam 4 jam 3. Maghrib. Iya, lebih sering ke maghrib. Soalnya juga nunggu setelah selesai. Jadi nunggu ekstra selesai harus nunggu itu. Oke oke oke. Sam udah dimengerti. Jadi apa di sini aku kekurangan topik pembicaraan. Tapi aku mau nanya sih, tanya tentang hmm, aku pengen nanya yang tahu itu enggak kan? Yang berjang apa itu pahlawan yang jadi guru gitu. Pernah Pahlawan, tahu? pahlawan jadi. Iya, pernah tahu. Ada Kalau setahu saya itu diajar Dewantara diajar di Wantoro. yang merumuskan pendidikan nasional. Pendidikan pendidikan nasional. Ada lagi nggak selain Diajar Dewantara dari orang yang sudah menjadi guru dan menjadi pahlawan untuk Indonesia? Menurut Ustadz Rian aja, yang Ustadz Rian ingat. Kalau dari segi saya tahu, yang saya ketahui selain pahlawan itu juga pahlawan eh, yang apa ya, yang mencerdaskan bangsa kita. Selain Diajar Dewantara juga ada pahlawan Islam, tokoh Islam yang saya kagum juga. Salah satu eh, pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama itu Ki Haji Hasyim Musa. Oke, 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 oke. Jadi mengetahui ya, ada Ki Hajar Dewantara. Kalau yang wanita, ada nggak yang wanita? Saya lebih cenderung ke Ibu Kartini, Ibu Kartini. emansipasi wanita. Oke, oke. Ya, Ibu Kartini juga memang banyak sejarahnya karena dia juga menyelamatkan para wanita-wanita Indonesia, atau bisa dibilang ke RA Kartini ini penyelamat kita gitu. Penyelamat bagi wanita. Ya. Penyelamat Kalau buat wanita. Ustadz tuh ya. Iya. Loh, Ustadz siapa lah? Oke, bentar. Aku benerin isi dulu. Yes. Terus
Ustadz ada topik nggak untuk apa itu? Maksudnya kayak Ustadz ada pertanyaan nggak untuk murid atau gimana gitu? Jadi kayak kenapa sering gini gitu? Kan mungkin aku bisa jawab. Kita kayak ganti gitu loh. Sharing gitu. Ya ini sharing. Yang saya itu ya, saya apa ya? Yang saya atasi selama ini itu tentang kedisiplinan ya. Kenapa Pak? Siswa-siswa itu sulit didisiplinkan? Atau memang sudah kebiasaan seperti itu? Atau memang mau coba-coba dulu? Coba-coba. Oke, coba-coba melanggar peraturan, coba-coba tidak disiplin. Itu sulit untuk yang saya atasi selama ini ya tentang kedisiplinan ya seperti itu. Tapi karena ya mungkin siswa kan sikapnya kan berbeda-beda, Oke. jadi memang sulit untuk diatur juga. Kayak mungkin saya gitu kan, mungkin saya kan juga sebenarnya sedikit melanggar peraturan sekolah juga. Maksudnya kayak lambat atau telat itu masuk ke kelas kan biasanya juga dimarahin sama guru kan. Jadi ya mungkin saya juga agak bandel dikit gitu, cerewet dan tapi menurut Stadian siswa-siswa yang paling bikin Stadian sulit itu gimana sih selain apa itu tidak disiplin atau itu Yang paling kesel, mungkin kan ada kan. ya ada, pasti ada. Itu apa ya? Mungkin adab ya, sopan santunnya kurang. Ya sopan santun. Bagaimana, Aku tersinggung. ya, bagaimana cara bicara dengan guru itu seperti apa? Terus cara interaksi dengan guru seperti apa? Cara dekat dengan guru seperti apa? Bolehlah, guru itu eh, bisa jadikan teman, bisa jadikan orang tua juga bisa, bahkan bisa dijadikan teman curhat itu bisa. Tapi kan ada adabnya. Ya ada. Itu kan jarang jarang sekali siswa yang kalau sama Mengetahui gurunya ini batasnya. ya sama gurunya itu adabnya masih kurang. Mulai dari bicaranya, perilakunya, terus gerak-geriknya ke guru itu berapa, kalau ketemu guru itu seperti apa, itu kan masih sering lewat menyapa, itu kan salah satu dari eh, adab dan akhlaknya sebagai guru. Jadi ya untuk saya meminta maaf juga untuk guru-guru yang di luar sana atau guru-guru yang berada di SMP Pasaraudo ini. Misalnya saya juga mewakili guru-guru yang lain juga Iya, ya. iya kok, iya. Saya mengerti juga kok. Kalau saya apa itu teman-teman saya mungkin atau siswa-siswa saya, siswa-siswa saya, duh, maaf. Maksud saya teman-teman saya kan mungkin memang beberapa itu suka begitu. Tapi ya karena mereka itu terkadang punya masalah sendiri sama gurunya, jadi ya mereka tuh suka seenaknya sendiri. Terkadang ada anak atau siswa yang seperti dia itu sering banget untuk melanggar. Semua siswa punya karakter masing-masing. Kita jadi juga nggak menyalahkan juga. Ada juga kita yang sudah berusaha mendidik seperti ini, karena juga seperti ini. Ada juga yang sekali diajarkan langsung kita juga kan punya karakter masing-masing. Jadi kita guru juga sudah memahami. Jadi kita sudah saling memahami gitu kan ya. Ya mungkin saya harap untuk siswa-siswi atau murid-murid yang di luar ataupun yang ada di SMP Pasaraudo ini bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jadi tidak bandel lagi saat besar mungkin ya sudah berubah gitu mungkin kan. Atau kan orang kan bisa berubah
seperti yang dulunya itu anaknya Bisa, sangat bisa sekali. bisa ya. Sangat bisa sekali. Yang dulunya nakalnya super sekali, terus untuk masa depannya dia berubah, itu eh, sangat bisa sekali untuk berubah. Tergantung nanti dianya mau berubah apa.